Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang materi fasilitas kepabeanan. Pada pertemuan yang pertama ini masih berupa pengantar tentang fasilitas kepabeanan. Nah, mari kita simak bersama apa yang dimaksud dengan pengantar fasilitas kepabeanan ini. Fasilitas kepabeanan ini sekarang menjadi tren bagi Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam menawarkan programnya. Seperti kita tahu bahwa pada masa yang lalu, Bea Cukai mempunyai tugas yang berfokus pada penerimaan dan pengamanan pada penerimaan negara dari sektor bea masuk dan mempunyai tugas community protector untuk melindungi negara dari barang-barang larangan dan pembatasan. Namun, seiring dengan majunya perdagangan internasional dan pesatnya pertumbuhan ekonomi, Bea Cukai juga mempunyai tugas yang tidak kalah penting, yaitu memfasilitasi kegiatan industri dan perdagangan. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Kita lihat penjelasan berikut ini. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi atau memberikan kemudahan. Misalnya, fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum, seperti jalan, penerangan umum. Kan? Kalau fasilitas sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat. Nah, artinya di sini berarti fasilitas adalah sesuatu yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kemudahan. Nah, berarti fasilitas kepabeanan adalah kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam bidang kepabeanan. Kepabeanan itu apa? Tentu teman-teman sudah paham ya. Yaitu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawasan barang impor dan ekspor serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Berarti secara konsep fasilitas kepabeanan adalah sesuatu atau sarana atau kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada umum dalam hal kepabeanan. Kondisi kepabeanan pada saat ini ada dua hal yang penting. Yang pertama adanya aturan pemerintah dan yang kedua adalah adanya perekonomian. Dari sisi aturan pemerintah, kepabeanan mempunyai tugas untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor bea masuk, dari sektor pajak dalam rangka impor, dari sektor bea keluar, dari PPh ekspor, gitu ya. Kemudian selain penerimaan ada faktor keamanan, yaitu sebagai community protector. Sebagai community protector, Bea Cukai wajib melakukan pengamanan kepada negara, yaitu dari masuknya barang-barang yang berbahaya. Baik itu berbahaya secara harfiah, seperti senjata api, seperti narkoba, maupun berbahaya yang bisa mengancam perekonomian atau industri dalam negeri. Hal itu telah diatur melalui tata niaga perdagangan. Kemudian yang kedua adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini adanya perubahan lingkungan dari business environment yang semakin berkembang. Jika dulu hanya beberapa pelabuhan yang ramai, hanya beberapa kegiatan dalam kesehariannya, sekarang perdagangan internasional sudah sangat maju. Sudah sangat melibatkan banyak pihak. Kalau dulunya belum secara elektronik, sekarang sudah secara elektronik.
Kalau dulunya bisa ditangani manual, sekarang mungkin sudah bisa dikatakan sulit untuk bisa menangani secara manual. Kemudian juga adanya pertumbuhan ekonomi, negara memerlukan pertumbuhan ekonomi untuk bisa bersaing dengan negara lain. Kepabeanan juga menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, dari dua hal ini, adanya aturan pemerintah maupun ekonomi, kepabeanan harus bisa bertindak dengan baik. Ketika dia konsentrasi terhadap keamanan, mungkin akan bisa mengakibatkan terhambatnya ekonomi. Ketika kepabeanan fokus pada penerimaan, juga akan bisa mengakibatkan terhambatnya faktor lingkungan bisnis. Sebaliknya, ketika bea cukai fokus pada pertumbuhan ekonomi, bisa jadi penerimaan negara akan menurun. Nah, jadi kondisi kepabeanan ini memaksa institusi kepabeanan untuk fleksibel, untuk berubah, memberikan fasilitasi, namun juga tetap memegang faktor penerimaan dan keamanan nasional. Akhirnya, badan dunia seperti WCO dan WTO itu memberikan suatu guideline atau memberikan suatu agreement-nya dalam rangka memajukan perdagangan. WCO melalui Revised Kyoto Convention, WTO melalui fasilitasi perdagangan, kesemuanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai di Indonesia. Karena mau tidak mau, bea cukai menjadi garda terdepan dalam perdagangan internasional. Sebagai institusi yang bekerja di perbatasan, bea cukai mau tidak mau harus melibatkan dirinya dalam perdagangan ini. Isu yang berkembang dalam perdagangan internasional adalah bahwa kepabeanan menjadi penghambat bagi perdagangan internasional. Hal ini karena adanya perbedaan tujuan antara aturan pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi maupun pertumbuhan perdagangan internasional. Nah, kedua hal yang bertolak belakang ini kemudian ditanggapi oleh badan dunia seperti WCO maupun WTO untuk membuat suatu program tentang fasilitasi perdagangan. Fasilitasi perdagangan ini tentunya bertujuan untuk melancarkan perdagangan internasional yang mau tidak mau, disitulah institusi kepabeanan mempunyai peran dalam melancarkan perdagangannya. Nah, kita akan bahas satu demi satu dari pihak WTO maupun dari pihak WCO. Dari pihak WTO ada namanya program fasilitasi perdagangan. Tidak ada definisi tunggal tentang fasilitasi perdagangan. Namun secara umum, fasilitasi perdagangan di sini dapat diartikan sebagai memberikan penyederhanaan atau simplifikasi, kemudian harmonisasi, otomasi, prosedur yang diterapkan pada perdagangan internasional, khususnya pada persyaratan formalitas yang terkait pada kegiatan impor dan ekspor untuk melancarkan pergerakan barang, release and clearance of goods, jadi pengurusan dan pengeluaran barang, termasuk barang yang ada di transit, menurut WTO. Nah, prinsip-prinsip dalam fasilitasi perdagangan tentunya ada beberapa
yaitu transparansi, simplifikasi, harmonisasi, dan standarisasi. Untuk transparansi, institusi kepabeanan hendaknya membuka akses terhadap informasi yang akuntabel. Misalnya, peraturan dan kebijakan itu dibuka untuk umum, bukan hal yang rahasia. Setiap masyarakat, setiap perusahaan bisa mengakses apa sih peraturan yang ada, bisa mengetahui bagaimana peraturan yang seharusnya diikuti. Jangan sampai peraturan itu hanya diketahui oleh petugas, sehingga seakan-akan perusahaan atau importir, eksportir sulit untuk mengetahui bagaimana peraturan itu dilaksanakan. Kemudian juga ada keterlibatan publik atau masyarakat dalam proses penyusunan peraturan. Nah, dalam hal ini misalnya kegiatan hearing atau meminta pendapat asosiasi perdagangan misalnya, asosiasi kawasan berikat misalnya. Bagaimana sih peraturan yang dikehendaki oleh masyarakat usaha? Nah, ini adalah salah satu bentuk dari transparansi. Dengan transparansi membuat pelaku usaha mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, apa yang seharusnya diikuti, sehingga tidak membuat adanya biaya-biaya yang tidak perlu karena kesalahan prosedur seperti itu. Kemudian adanya simplifikasi. Nah, simplifikasi ini misalnya mengurangi elemen yang tidak diperlukan ataupun duplikasi dalam formalitas, proses dan prosedur perdagangan. Misalnya ketika pengajuan manifest harus dilengkapi dengan beberapa persyaratan. Ketika mengajukan PB, ada lagi persyaratan yang sama. Nah, untuk mengurangi elemen yang tidak perlu adanya simplifikasi, sehingga bisa mengurangi hal-hal yang tidak perlu. Contoh simplifikasi yang sudah dilaksanakan. Untuk pengajuan NIK, perusahaan sudah mengajukan NPWP, SIUP, akta notaris, ya. Nah, ketika dia ingin mendapatkan fasilitas kawasan berikat, syarat-syarat tadi sudah tidak perlu lagi. Cukup dengan NIB, nomor induk berusaha, dianggap sudah ada. Karena untuk memperoleh NIB, sudah melampirkan NPWP. Nah, itu adalah bentuk simplifikasi. Elemen-elemen yang berupa duplikasi sudah tidak perlu lagi dilampirkan. Kemudian yang ketiga adalah harmonisasi atau penyetaraan prosedur, operasi, dan dokumen nasional dengan konvensi, standar, dan praktik internasional. Nah, jadi setiap negara oleh WTO diharapkan mempunyai prosedur yang setara. Hal ini untuk menghindari kesalahan-kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pelaku usaha. Bisa dibayangkan, misalnya eksportir di Indonesia akan mengirim barang ke beberapa negara tujuan, katakanlah 5 negara tujuan. Berarti dia harus mengetahui prosedur yang ada di 5 negara tujuan itu. Nah, itu kan tidak mudah, gitu ya. Nah, namun dengan adanya harmonisasi, prosedur yang ada itu tidak terlalu berbeda karena sudah mengikuti standar dan praktik internasional. Hal ini juga bertujuan bahwa peraturan yang ada di Indonesia itu disetarakan dengan praktek internasional. Artinya peraturan-peraturan yang ada di dalam negeri tidak mau kalah dengan standar internasional. Dengan harmonisasi akan berubah.
Kalau di internasional yang berlaku, kebanyakan sudah menggunakan dokumen secara elektronik. Indonesia juga harus tidak mau kalah, menggunakan juga praktik dokumen secara elektronik. Kemudian yang terakhir adalah standarisasi. Itu pengembangan format untuk praktik dan prosedur, dokumen dan informasi yang disetujui secara internasional oleh berbagai pihak. Nah, standarisasi ini tentunya adalah level pelayanan yang sama. Kalau di Bea Cukai ada service level agreement, ya, katakanlah janji layanan, nah itu mengikuti juga standar internasional. Prosedur, dokumen yang disetujui bersama. Ketika adanya free trade agreement, ya, maka surat keterangan asal yang digunakan di Indonesia juga diterima menjadi surat keterangan asal pada negara lain yang setara. Demikian prinsip-prinsip fasilitasi perdagangan. Ada transparansi, ada simplifikasi, harmonisasi, dan standarisasi. Nah, jadi di WTO Trade Facilitation Agreement berisi ketentuan yang mempermudah pengeluaran dan penyelesaian barang, termasuk barang transit. Perjanjian ini mencakup ketentuan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas dalam bidang fasilitasi perdagangan. Agreement ini terdiri dari 3 section. Yang pertama, section 1 itu berisi tentang ketentuan yang bersifat teknis. Kemudian section 2 itu bersifat untuk negara berkembang. Sedangkan section 3 itu adalah ketentuan penutup atau pelengkap. Nah, ketentuan-ketentuan ini akan kita pelajari pada mata kuliah Fasilitas Perdagangan Internasional. Jadi ini merupakan fasilitas perdagangan internasional, termasuk nanti di sana akan mempelajari tentang tarif preferensi adanya perjanjian perdagangan atau free trade agreement. WTO TFA ini sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang pengesahan Protokol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization. Kemudian Indonesia juga telah membentuk National Committee on Trade Facilitation. Ini Bea Cukai juga termasuk di dalamnya. Komite ini bertugas mengkoordinir implementasi WTO TFA di Indonesia dan menjadi PIC, ya, atau narahubung internasional untuk isu-isu dalam WTA. Kemudian selain WTO TFA, ada juga Revised Kyoto Convention. Ini dikembangkan oleh WCO atau World Customs Organization. Bea Cukai menggunakan Revised Kyoto Convention ini termasuk juga untuk dimasukkan dalam undang-undang kepabeanan. Banyak sekali pasal-pasal yang mengadopsi ketentuan dalam Revised Kyoto Convention. Jadi Revised Kyoto Convention ini sebagaimana juga tadi WTO TFA bertujuan untuk melakukan penyederhanaan atau simplifikasi dan harmonisasi prosedur kepabeanan internasional dan memberikan cetak biru bagi modernisasi prosedur kepabeanan. Sejarahnya sama dengan yang tadi saya sampaikan di depan, ya. Jadi adanya 2 hal, yaitu kepentingan nasional dan kepentingan perdagangan yang bertolak belakang, ya, antara pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara misalnya, membuat adanya suatu konvensi yang ingin memperlancar perdagangan. Karena institusi kepabeanan di seluruh dunia itu dianggap sebagai salah satu pihak yang melambatkan perdagangan internasional,
Menghambatkan ini artinya adanya prosedur yang sulit, adanya pungutan, gitu ya. Ya walaupun ya tadi di satu sisi mempunyai tugas bagi negara, namun di satu sisi akan menghambat perdagangan, sehingga perlu adanya fasilitasi perdagangan. Dimulai di tahun 1970 di pertemuan Customs Cooperation Council atau sekarang WCO menyusun Key International Instrument on Simple and Harmonious Custom Procedure. Nah, inilah yang menjadi dasar diadopsinya prosedur kepabeanan oleh WCO. Kemudian Kyoto Convention ini resmi mulai berlaku sejak tahun 74 dan diamandemen oleh WCO tahun 99 dan diwajibkan bagi anggota WCO untuk melakukan atau mengimplementasikan RKC ini sejak tahun 2006. Nah, keuntungan melaksanakan isi dari Revised Kyoto Convention yang pertama adalah RKC ini merupakan sertifikasi internasional. Jadi ketika sudah melaksanakan RKC, berarti dianggap telah melakukan prosedur kepabeanan sesuai dengan standar internasional. Karena sebagai sesama negara WCO, tentunya sama-sama mengakses RKC, sehingga sama-sama prosedurnya sama. Ya. Kemudian yang kedua, keuntungannya adalah dapat memperlancar arus barang, sehingga membantu meningkatkan kepercayaan mitra dagang, pertama ya, mitra administrasi pabean maupun mitra dagang. Katakanlah ada eksportir dari negara lain yang ingin mengirimkan barang ke Indonesia, dia akan melihat apakah Indonesia sudah melakukan atau mengimplementasikan Revised Kyoto Convention ini atau belum. Ketika sudah, nah mereka akan percaya bahwa institusi kepabeanan Indonesia akan memberikan kelancaran. Dan yang ketiga, bagi dunia usaha, RKC menciptakan prosedur pabean yang lebih sederhana dan mengakomodir pemanfaatan IT. Nanti kita lihat apa isinya RKC sehingga mengakomodir pemanfaatan IT. Ya. Di situ ada single window, ada pembayaran secara elektronik, ada submit dokumen secara elektronik, dan sebagainya. Luar biasa ya, padahal ini dibikin pada tahun 70-an. Ya. Pada tahun itu mungkin di Indonesia masih belum terbayang akan adanya submit dokumen secara elektronik. Namun sudah diciptakan blueprint-nya dari tahun 70-an. Nah, dan RKC itu terakhir menjadi dasar modernisasi dan inovasi bagi administrasi pabean dan kerjasama negosiasi internasional. Ya. Walaupun sudah dibuat tahun 70-an, ternyata itu menjadi dasar modernisasi dan inovasi. Ada beberapa pendapat dari pejabat-pejabat kepabeanan yang menganggap bahwa RKC ini sekarang sudah obsolete atau sudah usang, ya, perlu adanya pembaruan. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa mendiskusikan itu, apakah memang sudah usang, ya, apakah ada isu-isu terbaru tentang RKC ini. Nah, RKC dan DJBC sudah sangat erat hubungannya ya pada proses amandemen Undang-Undang Kepabeanan pada tahun 2006. DJBC sudah mengadopsi sebagian besar standar RKC. Ada sebuah buku yang menceritakan bagaimana Undang-Undang Kepabeanan itu hubungannya dengan RKC. Kemudian tahun 2012, Bea Cukai membentuk tim kerja pengkajian RKC dengan tujuan membuat gap analisis sebagai bahan pertimbangan aksesi RKC. Tahun 2013, tim merekomendasikan agar pemerintah mengaksesi RKC. Dan 2014, akhirnya dilakukan ratifikasi dengan dimasukkannya atau ditetapkannya RKC sebagai Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2014. Jadi resmi
RKC ini juga dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. RKC itu ada intinya atau batang tubuhnya, kemudian ada lampirannya, gitu ya. Nah, strukturnya seperti ini ya. Pada lampirannya ada definisi, ruang lingkup, penyelesaian dan formalitas pabean lainnya, bea dan pajak, ada membahas jaminan, pengawasan pabean, penerapan teknologi informasi, hubungan antara pabean dan pihak ketiga. Pihak ketiga di sini adanya broker atau PPJK, kemudian ada informasi, keputusan dan ketetapan serta banding. Nah, ini bab yang nanti akan kita diskusikan. Jadi ada tugas untuk teman-teman pembahasan tentang pelaksanaan aneks. Jadi aneksnya ya, pelampirannya per bab ya. Jadi ini ada 10 bab. Untuk bab 1 dan bab 2 ini berupa definisi dan ruang lingkup saja, jadi tidak usah terlalu dibahas. Mulai dari bab 3 sampai bab 10, jadi ada 8 bab. Nah, silahkan didiskusikan dari sejumlah mahasiswa di kelas ini, silahkan dibagi menjadi 8 kelompok. Kemudian silahkan diinterpretasi atau dibaca RKC-nya dan pelaksanaan di Indonesia seperti apa. Keterangan penyelesaian dan formalitas pabean lainnya ini seperti apa. Di situ ada banyak sekali penjelasannya. Nah, silahkan disebutkan saja apa kegunaannya atau apa implementasinya. Nah, di situ berarti fasilitasi perdagangannya seperti apa. Nah, mungkin itu dulu, nanti bisa kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.